Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Untuk dapat memahami Daftar Elohim, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang Yeshua HaMashiach sebagai penggenap dari segala hal yang telah difirmankannya. Di dalam akar pola Ibrani yang benar, kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, sedangkan di luar akar pola Ibrani yang benar, sangat sedikit yang kita bisa dapatkan. Kita harus memahami bahwa di tangan saudara dan saya ada 66 kitab Tanak dan Brigadasa, atau yang di luar sana sering mengatakan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan di dalamnya ada ayat-ayat yang terserak. Tetapi kalau itu disatukan kita akan dapat melihat suatu rencana besar daripada Elohim Yahweh mengenai keselamatan manusia, dan itu dimulai sejak dari penciptaan Shemayim sampai nanti di Yerusalem yang baru. Untuk memahami, kita harus juga paling tidak kita harus mengerti lah, memahami, tahu mengenai 22 huruf Ibrani, karena itu cara Bapak Yahweh yang luar biasa untuk bicara dalam kehidupan kita. Plus di dalam 22 huruf Ibrani ada yang namanya piktograf, yaitu huruf-huruf yang kuno dalam bentuk gambar piktograf. Jadi setiap huruf Ibrani ada gambar-gambar yang diwakili. Serta di dalamnya juga ada angka gematria. Angka gematria. Jadi Alef itu 1, Bet 2 dan seterusnya. Saya bisa lihat. Satu paket dari huruf Ibrani, piktograf dan gematria menjadi satu kesatuan yang luar biasa yang Bapak Ibu pakai untuk dapat menjelaskan sejelas-jelasnya kitab suci dalam kehidupan saudara dan saya. Sangat luar biasa rencana Bapak Ibu. Ingat juga bahwa nubuat adalah pola, prophecy is a pattern. Jadi apa yang Bapak Ibu nubuatkan atau peristiwa pada masa yang lalu itu juga merupakan bakalnya terjadi pada peristiwa yang akan datang. Satuan pula waktu Bapak Yahweh adalah angka 7, angka Zayin. Ini satuan waktunya. Dan juga waktu clock-nya Elohim Yahweh itu saudara bisa lihat dari bangsa Israel. Dari bangsa Israel. Ini penting sekali, pergerakan di Israel akan kita bisa meraba kita posisinya ada di mana. Ini satu anugerah yang luar biasa. Kita hidup di tahun 2024. Kita bisa melihat Israel betul-betul sudah established dengan luar biasa. Tinggal penggenapan Daftar Elohim yang sangat luar biasa yang akan terjadi. Kita akan masuk di dalam pembahasan dan sebagaimana pada zaman Noah, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Matius 24 ayat 37. Untuk memahami kebenaran Daftar Elohim ini, saudara wajib dengar dua hal. Yang pertama, pengajaran yaitu Noah dan zaman akhir. Kemudian yang kedua adalah the greatest prophecy. Ini yang minggu lalu. Jadi dua pengajaran ini saudara harus dengarkan. Karena saya akan berjalan dengan cepat, tidak membahas satu-satu secara detail, sudah saya jelaskan di dalam dua pengajaran ini, terutama di dalam Noah dan zaman akhir, dan ada tambahan di bagian the greatest prophecy, dan hari ini mempunyai koneksi juga dengan dua pengajaran yang telah saya sampaikan, jadi penting. Nah, the greatest prophecy yang telah saya jelaskan minggu lalu itu memiliki banyak sisi, banyak sisi. Nah, seringkali pikiran manusia itu hanya terpaku kepada satu sisi saja, satu dimensi saja.
atau dua itu sudah luar biasa, ya. Tapi biasanya hanya satu begitu saja yang bisa dilihat, ya. Nah, the greatest prophecy ini mengenai the ark atau kapal atau bahtera Noah itu mempunyai yang saya akan berikan yaitu ada 9, ya, ada 9 sudut yang kita bisa lihat dan kedalaman-kedalamannya, ya, dan connected satu sama lain. Karena itu saya beri tema minggu lalu The Greatest Prophecy. Yang pertama adalah berbicara mengenai keselamatan kekal. Ya, The Greatest Prophecy ini berbicara mengenai keselamatan kekal. Keselamatan kekal itu bisa dilihat dari kode-kodenya, yaitu dari nama Noah, ya, Noah. Nah, kalau kita cuma lihat, apalagi bahasa Indonesia yang ngomong Nuh begitu aja, ya, nggak akan ketemu N-U-H, cuman begitu aja, nggak akan ketemu apa-apa, saudara. Tapi kalau kita lihat dari bahasa Ibraninya, dari huruf Ibraninya, maka kita bisa dapat gambaran yang lebih dalam. Nah, ini fungsinya beberapa waktu yang lalu saya membagikan kepada saudara mengenai stereogram. Ya, kalau saudara masih belum paham soal stereogram, belajarlah untuk dapat melihat stereogram. Paling tidak seperti itu kira-kira, ya, untuk dapat memahami daftar Elohim. Nah, kalau kita bisa lihat, Noah itu dari 2 huruf. Kalau Indonesia ya cuma Nuh, N-U-H, nggak ada apa-apanya. N-U ya, U-H ya, H, sudah cuma itu aja. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, huruf Ibrania, maka huruf 2 huruf untuk membentuk kata Noah, yaitu huruf Nun dan Shed. Nah, dari sini kita bisa gali masuk ke dalam piktografnya. Nun, piktografnya adalah benih atau ikan, dan kemudian Shed itu adalah pagar. Ya, nah, Nun itu juga bisa bicara mengenai kehidupan, ya, kehidupan. Karena itu dari piktograf nama Noah itu bisa memberikan arti, yaitu kehidupan yang dipagari, kehidupan yang dilindungi. Dan ini berbicara mengenai keselamatan kekal. Keselamatan kekal itu dilindungi. Keselamatan saudara dilindungi, bukan kira-kira, bukan moga-moga, tetapi suatu kepastian. Kepastian, keselamatan yang diberikan oleh Yeshua itu merupakan kepastian. Ya, bukan semoga nanti selamat atau semoga masuk Syamayim gitu. Semoga tidak masuk lautan api, tidak demikian. Keselamatan yang ditawarkan oleh Yeshua HaMashiach, yaitu Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia di dalam rupa manusia, itu suatu kepastian. Ya, suatu kepastian. Dan siapa masuk di dalam Yeshua, ya, dan tetap berada di dalam Yeshua, maka dia akan diselamatkan. Gak bisa asal nggak keluar lagi loh, ya. Asal tidak terpancing keluar atau terpleset keluar atau pokoknya nggak keluar, tidak menyangkal, tidak mundur, ya. Asal tetap masuk, ya. Karena Yeshua mengatakan siapa yang ada di dalam tangan dia tidak hal-hal yang lain, roh atau apapun tidak dapat merebut daripada tangan Yeshua, kecuali orang itu melepaskannya sendiri. Saya bisa lihat, ya, kecuali ada satu syaratnya di situ. Jadi suatu kepastian, selama saudara dalam Yeshua dan Yeshua di dalam saudara, maka saudara sudah diselamatkan. Itu prinsip yang diberikan oleh Bapak Yahweh yang luar biasa. Nggak ada seperti ceritanya orang yang di luar sana, ya, semoga, kira-kira, ya, kemungkinan, tidak, kepastian, ya, ini luar biasa. Terus kemudian pintu keselamatan itu hanya satu, ya, sangat jelas sekali. Pintu keselamatan hanya satu. Oke, saya coba cek, ya. Suara saya gimana? Keresek-keresek atau tidak? Iya, kesek-kesek, Pak. Ya, kresek-kresek bunyi. Putus-putus. Putus-putus, ya. Oke, sebentar, ya. Saya coba perbaiki sistemnya. Sebentar aja, sebentar.
Iya, haleluya. Saya kembali, tolong dibantu. Bagaimana suara saya? Bagus. Lebih bagus? Ya, terima kasih kalau gitu. Udah bagus, Pak. Sudah bagus ya? Oke, terima kasih. Ya. Dan kita lihat bahwa pintu bahtera itu hanya satu. Dan satu-satunya pintu untuk masuk di dalam rencana keselamatan hanya melalui Yeshua HaMashiach. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, jika seorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ada pintu lain, hanya satu. Ya, jadi Bahtera, the greatest prophecy of the ark, Bahtera ini berbicara mengenai keselamatan kekal dan pintunya hanya satu, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan di sini juga dijelaskan bahwa pakunya ada 4. Ya, saya sudah jelaskan minggu lalu, tapi nggak apa-apa, saya sedikit mereviewnya. Jadi pakunya yang dipakai untuk memaku kedua tangan Yeshua dan kedua kaki Yeshua itu jumlahnya 4. Ya, ini bukan suatu kebetulan, karena memang sudah tertulis bahwa tidak ada satu tulang yang dipatahkan. Ya, tidak ada satu tulang yang dipatahkan. Ya, jadi pintunya hanya satu. Ini the greatest prophecy berbicara mengenai keselamatan yang kekal. Dan kemudian hanya satu bahtera, nggak ada bahtera lain, nggak ada bahtera lain. Ya, Elohim Yahweh saat mendatangkan hukuman kepada manusia di bumi ini, dia hanya bergerak di satu orang saja, yaitu Noah. Tidak ada bahtera kecil, skoci atau kapal-kapal yang lain, ya, yang bisa mengapung saat itu. Tidak ada sama sekali. Ya, mungkin kalau ada hanya sebentar, kemudian orangnya kelaparan mati karena makan waktu cukup lama, hampir 1 bulan lebih, ya, untuk air menguasai bumi itu lama sekali, saudara. Ya, lama sekali. Ya, dan di sini kita bisa melihat satu-satunya bahtera keselamatan Tevah, ya, itu adalah Yeshua, nggak ada yang lain. Kita tidak bisa cari yang lain. Ya, orang boleh mengatakan banyak jalan menuju ke Roma, tetapi hanya satu jalan menuju Syamayim. Amin. Ya, Yeshua HaMashiach. Ya, tidak ada yang lain. Orang boleh mengatakan, oh, ya, Tuhannya sama. Ya, saya mendengar perkataan daripada si pimpinannya, si lemah ikan itu. Dia mengatakan bahwa seluruh umat manusia menyembah Tuhan yang sama. Itu omong kosong. Ya, itu omongannya setan. Ya, jadi mulutnya itu mulutnya setan itu. Lagi Ya, membual itu, Pak. iya, nah mungkin. Ya, sangat jelas tidak mungkin karena dafar Elohim sudah menyatakan. Ya, Elohim Yahweh itulah satu-satunya, di luar itu berhala-berhala. Ya, di apa yang dikatakan oleh si tua itu, si um, pimpinannya lemah ikan, itu mulutnya persis seperti bapaknya, yaitu malaikat-malaikat yang jatuh. Ya, sangat-sangat jelas sekali. Hanya satu bahtera, hanya satu pintu, hanya satu kehidupan yang dipagari dan dilindungi. Hanya satu, tidak ada yang lain. Dan kemudian, penyelamat itu hanya satu, yaitu Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, bukan dua pribadi, tetapi satu pribadi. Nah, inilah yang disebut sebagai ehad. Saya sudah jelaskan bahwa bahtera itu mempunyai 3 tingkat. Dan kemudian tertulis ditambahin satu hasta di atasnya. Ya, di atasnya itu ditambahin satu hasta. Ya, dan ini berbicara mengenai angka 13. 13 adalah angka ehad, kesatuan. Ya, kesatuan itu bukan berarti sekumpulan Elohim, ya, ada 3 spirit jadi satu, tidak, tetapi hanya satu pribadi, yaitu Yahweh yang kita kenal sekarang di dalam Yeshua HaMashiach, karena dia telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Kembali lagi ke Syamayim dan kemudian Ruach Yahweh Elohim memenuhi saudara dan saya sekarang, ya. Jadi ehad.
Ini penting sekali dan inilah keselamatan kekal. Ya, keselamatan kekal di dalam pola bahtera Noah. Ehad. Kemudian, yang kedua, The Greatest Prophecy ini berbicara mengenai perhitungan masa manusia di bawah kekacauan. Ya, perhitungannya bagaimana? Perhitungannya adalah di dalam Kejadian 7 ayat 24, dan berkuasalah air itu di atas bumi. Ada kata air, ada kata bumi, 150 hari lamanya. Jadi airnya berkuasa 150 hari. Ya, 150 hari itu berarti 1 bulan 5 bulan. 5 bulan. Ya, betul ya, 5 bulan. Ya, jadi saat saya mengatakan kalau ada yang orang mencoba pakai rakit atau pakai kapal kecil atau skoci, tidak mungkin akan bisa bertahan karena mereka tidak akan mendapatkan makanan apa-apa. Ya, ya saya katakan sebelumnya sebulan lebih, ya pasti sebulan lebih karena ini 150 hari berarti 5 bulanan. Ya, saya bisa lihat selama 5 bulan tidak ada makanan, pasti akan mati. Dan yang hidup siapa? Hanya yang ada di dalam bahtera. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa perhitungan masa manusia di bawah kekacauan itu diwakili dengan kata air, ya. Dan air itu kalau cuma kata air begitu saja, saudara tidak akan pernah memahami. Tetapi kalau saudara lihat kembali ke akar Ibrani-nya, maka disitulah saudara akan menemukan bahwa air itu adalah sebuah piktograf dari huruf mem yang gematrianya 40 gitu ya. Dan kemudian dikatakan dalam Kejadian 7:24 menguasai selama berapa lama? Selama 150 hari. Ya, selama 150 hari. Dan kalau itu dikalikan, maka 40 dikali 150, maka akan keluar angka 6.000. Ya, 6.000. Mungkin saya akan bertanya, loh bagaimana kok kitab Kejadian ditulis? Lah, kita harus tahu bahwa kitab Kejadian ini ditulis oleh Moshe yang didikte oleh Elohim Yahweh. Jadi semua perhitungan, semua kata-kata, semua huruf-hurufnya itu merupakan ketepatan yang luar biasa. Karena Elohim Yahweh lah sebagai mastermind daripada kitab Kejadian. Saya bisa lihat untuk menceritakan secara detail. Jadi kita bisa lihat dari sini kita dapat membuka kode-kode ya, di mana air kekacauan dunia ini lamanya adalah saat Noah itu 150 hari. Tetapi untuk secara global itu 6.000. 6.000 berbicara mengenai apa? Yaitu mengenai 6.000 tahun. Sejak kapan? Sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua. Ya, itu totalnya 6.000 tahun. Mengapa demikian? Karena saat kedatangan Yeshua, maka Yeshua akan membelenggu Satan dan bumi ini akan diubah dengan luar biasa menjadi kerajaan damai yang hanya 1.000 tahun. Hanya 1.000 tahun. Dan setelah itu kita tahu ceritanya kiamat. Ya, nah dari perhitungan ini kita dapat melihat sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kedatangan Yeshua HaMasyiah. Ingat ya, ini bukan rapture. Kedatangan Yeshua HaMasyiah itu ada jangka waktu 6.000 tahun. 6.000 tahun. Dan saudara bisa perhitungkan sendiri. Hari ini kita tahun 2024. Kira-kira berapa lama lagi, saudara? Ya, kira-kira berapa lama lagi? Ya, jadi ini berbicara mengenai perhitungan masa manusia di bawah kekacauan. The Greatest Prophecy berbicara mengenai itu. Kemudian, The Greatest Prophecy itu berbicara mengenai masa raksasa. Ya, ayatnya dari mana? Ayatnya di dalam Kejadian 6 ayat 1-4 dan 7. Silakan Brother Eno bisa bantu baca buat kita. Terima kasih. Kejadian 6 ayat 1. Dan terjadilah ketika manusia di muka bumi mulai berlipat ganda, dan anak-anak perempuan telah diperanakan bagi mereka. 2. Lalu anak-anak Elohim melihat anak-anak perempuan manusia, bahwa mereka elok. Maka mereka mengambil istri-istri bagi mereka semua yang telah mereka pilih. 3. Dan Yahweh berfirman, Rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia yang juga di dalamnya, dia itu daging. Tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. 4. Pada hari-hari itu,
para raksasa telah ada di bumi, bahkan juga sesudahnya ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia dan mereka telah melahirkan baginya. Mereka adalah orang-orang perkasa yang ada sejak lama, orang-orang yang ternama. 7. Dan Yahweh berfirman, Aku akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, dari manusia sampai hewan, sampai merayap dan sampai burung-burung di udara, karena aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya, terima kasih. Nah, kalau kita lihat hal ini, sebelum saya masuk di dalam masalah masa raksasa ya, saya lihat di ayat yang ketiga itu ada kata 120 tahun. Nah, ini kelewatan saudara. Sebetulnya saya harus bisa tambahkan di dalam The Greatest Prophecy, ya, tapi kelewatan. Tapi saya tambahkan aja sekarang. Dan 120 tahun ini juga berbicara mengenai apa? Mengenai 6.000 tahun. Ya, cara kunci pembukanya bagaimana? Yaitu dengan dikalikan 120 dikali 50. 50 itu adalah angka Yobel. Jadi 50 ya, 120 kali Yobel, ya, ngerti ya? 120 kali Yobel itu sama dengan 6.000. Dan setelah itu, maka Ruach Yahweh Elohim tidak lagi istilahnya, ini pakai kata berperkara ya. Ya, jadi tidak lagi striving begitu ya. Tidak lagi ya berperkara lagi dengan manusia. Dalam arti waktu hanya berperkaranya itu hanya 120 tahun atau 6.000 tahun. Setelah itu damai. Ya, yaitu kerajaan damai 1.000 tahun. Jadi di sini kita bisa mendapatkan satu lagi konfirmasi ya bahwa perhitungan manusia ya di mana Ruach Yahweh Elohim akan berperkara dengan manusia yaitu 120 tahun ya, dan kunci pembukanya yaitu dikali 50 yaitu Yobel, dan kita mendapatkan satu angka yaitu 6.000. Ya, jadi angkanya berulang lagi ke sana saudara. Jadi kita lihat di atas mengenai air dan masa air itu menutup bumi selama 150 tahun, 150 hari ya, dan akhirnya juga hasilnya 6.000. Jadi tidak akan berubah saudara. Kalau Elohim Yahweh ngomong dua kali, yang pertama soal air menguasai bumi selama 150 hari dan hasilnya kita bisa lihat 6.000. Kemudian sebelum peristiwa itu terjadi, Elohim Yahweh juga mengatakan 120 tahun dan dikali 50 Yobel, hasilnya juga 6.000. Kita mesti waspada saudara. Saya bisa paham? Kita mesti hati-hati saudara, karena kita ini sudah betul-betul mepet waktunya, betul-betul sangat-sangat singkat saudara. Ya, sangat-sangat singkat. Dua kali dalam satu peristiwa diucapkan dua kali. Ya, dan ini merupakan suatu warning sebetulnya yang harus sangat-sangat diperhatikan. Ya, nah, kembali lagi. Jadi masa raksasa kalau kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 dan 7, kita bisa tarik ya kode. Yang pertama adalah ayat 3 itu berbicara mengenai kode rapture. Karena rohku tidak akan selamanya berperkara dengan manusia. Berarti Ruach Yahweh Elohim tidak akan ada di manusia. Ya, inilah kode rapture. Kemudian ayat 4 dan 7 dikatakan bahwa itu setelah rapture. Ya, itu ada raksasa-raksasa di bumi. Dan kemudian hukuman diberikan. Ayat yang ketujuh. Aku akan melenyapkan manusia. Saya bisa lihat. Dan inilah kode masa 666. Saya bisa lihat, jadi masa raksasa itu adalah kode masa 666. Ya, saya bisa paham. Kemudian, yang berikutnya adalah masa penghukuman Elohim Yahweh. Ya, jadi The Greatest Prophecy ini berbicara masa penghukuman Elohim Yahweh. Yang pertama, Elohim Yahweh menjatuhkan hukuman yaitu dengan menggunakan air. Kejadian 6 ayat 7. Silakan Brother Reno. Kejadian 6 ayat 7. Dan Yahweh berfirman, Aku akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, dari manusia sampai hewan, sampai merayap dan sampai burung-burung di udara, karena aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya, terima kasih. Kalau saya lihat, ini adalah tahap awal yang pertama kali. Dan ternyata
prophecy is a pattern. Dan ini akan berbicara pada tahap yang kedua. Akan tetapi di tahap pertama ini, ya pembinasaan secara massal ini karena kejahatan manusia. Ingat ya, bukan karena Elohim Yahweh tidak baik atau tidak punya kasih, tidak. Tetapi semua ini diakibatkan karena ulah manusia itu sendiri yang menolak kasih Yahweh. Jadi pahami di sana. Ya. Nah, setelah peristiwa yang terjadi, maka Elohim Yahweh berjanji kan tidak menjatuhkan air bah kembali dengan meletakkan busurnya, yaitu pelangi di atas di Samayim. Ya, jadi nggak mungkin itu terjadi lagi. Ya, nggak mungkin itu air bah itu terjadi lagi secara global. Ingat ya, secara global, bukan secara kecil-kecilan, secara global. Nah, akan tetapi ada sesuatu hal yang akan terjadi secara global, yaitu apa? Yaitu yang tertulis di dalam kitab Wahyu, yaitu murka Elohim. Di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-15. Ini akan terjadi. Silakan Brother Reno. Wahyu 19 ayat 15. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam supaya dengannya dia dapat memukul bangsa-bangsa. Dan dia akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi. Dan dia akan memeras di pemerasan anggur. Anggur amarah dan murka Elohim penguasa semesta. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat di sini bahwa akan ada masanya tidak lama lagi, yaitu murka Elohim Yahweh atas seluruh dunia ini, dan akan banyak kematian, ya, seperti yang pernah terjadi sebelumnya pada masa air bah, ya, dan event ini adalah event global, ya, inilah event global. Jadi ini berbicara the greatest prophecy, berbicara mengenai masa penghukuman Elohim Yahweh. Kemudian the greatest prophecy itu juga berbicara mengenai perhitungan kedatangan pertama the Messiah, Yeshua. Ya, perhitungannya diberikan. Perhitungannya ada di mana? Yaitu dengan satu kode. Dengan menggunakan angka gematria, karena namanya perhitungan. Jadi harus pakai matematika. Nah, matematikanya adalah huruf Nun, ya, huruf Nun. Huruf Nun itu mempunyai angka gematria 50 dan huruf Chet itu angka gematrianya adalah 8. Dan kalau ini dikalikan, maka akan keluar satu angka yaitu 400 dan dibuat satu digit menjadi angka 4. Ingat, angka 4 itu adalah pintu, ya, pintu. Tadi di atas dijelaskan angka 4 itu pintu, piktografnya, dan Bahtera itu hanya memiliki satu-satunya pintu, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, dari angka 4 ini kita dapat melihat bahwa kapan pintu itu terbuka. Kapan pintu keselamatan itu terbuka? Sebelum pintu keselamatan terbuka, maka Elohim Yahweh menggunakan bayangan. Bayangannya apa? Yaitu domba, lembu, sapi. Bayangannya korban. Korban domba, korban lembu, korban sapi. Ya, itu bayangannya. Tetapi ya, realitanya kapan? Pintu itu terbuka, tidak lain dengan menggunakan kode angka 4, yaitu tepat 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Hari itu, tepat 4.000 tahun. Disitulah pintu itu terbuka. Jadi the greatest prophecy itu memberikan perhitungan yang akurat mengenai kedatangan pertama Yeshua HaMashiach. Ya, ini kalau tidak Elohim Yahweh yang melakukan, tidak mungkin. Ya, jadi desain Bahtera Noah, ya kita sudah lihat sebelumnya minggu lalu, sangat detail dan menakjubkan kalau saya bilang. Ya, dengan perhitungan ini lebih lagi menakjubkan, luar biasa, karya Elohim Yahweh yang super dahsyat, ya. Dan semuanya ini berbicara buat saudara dan saya, dipersiapkan buat saudara dan saya, ya, supaya kita dapat memahami dengan baik dan benar. Kemudian the greatest prophecy ini bukan hanya
memberikan perhitungan kedatangan pertama Yeshua HaMashiach. Bukan cuma itu saja, akan tetapi juga memberikan perhitungan kedatangan kedua Yeshua HaMashiach. Luar biasa nggak, saudara? Satu peristiwa bisa berbicara mengenai perhitungan pertama kedatangan Yeshua dan juga perhitungan kedatangan kedua Yeshua HaMashiach. Nggak luar biasa caranya Bapak Yai bekerja. Sangat dahsyat. Di mana itu ada terdapat? Kembali lagi, di dalam Kejadian 7 ayat 24. Maka berkuasalah air di atas bumi selama 150 hari. Dengan menggunakan ayat itu, maka kita bisa melihat bahwa masa kekacauan itu hanya 6.000. Setelah masa kekacauan, apa yang terjadi? Kalau kita lihat, di atas tadi saya jelaskan bahwa satuan waktu Elohim Yahweh itu adalah angka 7. Ya, kalau angka 6 sudah dipenuhi, maka tinggal 1. Kalau 6.000 sudah dipenuhi, maka tinggal 1 kali 1.000 tahun yang belum terpenuhi. Saya bisa lihat. Dan kita tahu, 1 kali 1.000 tahun, yaitu 1.000 tahun, itu adalah millennial kingdom daripada Yeshua HaMashiach. Dan dari sini, kita bisa melihat antara 6.000 dan 1.000 akan ada satu peristiwa. Sangat jelas sekali dikatakan bahwa disitulah perubahannya, yaitu di mana Yeshua HaMashiach akan datang, ya, untuk kedua kalinya. Sudah sangat dipastikan. Sudah sangat dipastikan. Ya, karena ukuran kekacauan ini hanya 6.000, selesai. Dan setelah 6.000 nggak ada kekacauan. Selama berapa lama nggak ada kekacauan? Selama 1.000 tahun. Kok bisa nggak ada kekacauan? Jelas, karena Raja Damainya turun. Udah, jadi bisa lihat kan. Kemudian, bukan cuma itu saja. Dikasih kode, saudara. Yaitu kode memasukin kerajaan 1.000 tahun. Kode kerajaan 1.000 tahun ini ada di dalam Kejadian 8:13. Ya, silakan Brother Henok bisa baca buat kita. Terima kasih. Kejadian 8 ayat 13. Dan terjadilah pada tahun ke-601, pada permulaan bulan, hari pertama bulan itu, air telah kering dari bumi. Dan Noah membuka tudung batra itu dan memandang. Dan tampaklah permukaan tanah itu telah mengering. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, ada 600 dan 601 kode. Saya bisa lihat, pada tahun ke-601, saya bisa lihat, ingat, ukuran daripada Noah saat itu adalah ratusan, bukan ribuan. Karena manusia hidupnya saat itu adalah ratusan. Jadi kode yang diambil adalah kode ratusan. Ya, 600, kalau saya lihat di ayat sebelumnya, maka tahun yang ke-600 itu turun hujannya itu. Ya, dan 601 pada permulaan bulan, pada hari pertama bulan itu, ya, disitulah bumi kering. Air kekacauan itu tidak ada lagi. Dan ini sebetulnya profesi, saudara. Air kekacauan siapa yang bawa? Satan. Kita bisa lihat tidak ada lagi. Kemana satannya? Ya, kita sudah tahu ceritanya, yaitu satannya akan dibelenggu dalam lubang tanpa alas, ya, jurang maut selama 1.000 tahun. Tidak ada lagi air kekacauan, kering, dan ini merupakan suatu kode, ya, suatu kode memasukin kerajaan 1.000 tahun dari 600 menuju ke 601. Nah, kalau sudah perhatikan di sini ada satu kalimat, yaitu pada permulaan bulan. Ya, pada permulaan bulan, dan kemudian hari pertama bulan itu. Ya, ini juga merupakan kode. Menurut saudara, bulan apa, saudara? Menurut saudara? Tisri, Pak. Tisri. Tisri, Pak. Ya, betul. Saudara paham betul ya. Karena saudara nggak kembali ke akar pola ibadah yang benar, saudara nggak akan pernah bisa menjawab. Ya, nggak akan pernah menjawab. Nggak akan pernah mampu menjawab. Yang betul, jawabannya adalah bulan Tisri, tanggal 1. Betul kan? Hari pertama bulan itu. Bulan Tisri.
Dan ini adalah hari raya. Hari raya apa? Rosh Hashanah. Rosh Nah, Hashanah. tidak lama lagi Rosh Hashanah. Ya, Rosh Hashanah. Jadi dengan menggunakan pola akar Ibrani, maka kita bisa melihat saat Rosh Hashanah, itulah kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua. Saudara bisa lihat, kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua itu tidak tersembunyi. Tanggalnya kelihatan, saudara. 1 Tisri. Ya, dengan satu apa itu namanya, perayaan, ya, perayaan sebetulnya ya memang Rosh Hashanah ya, tapi yang aslinya adalah Yom Teruah. Yom Teruah itulah hari peniupan nafiri, sangkakala. Saya bisa lihat sangkakalanya dibunyiin. Kenapa? Karena Yeshua HaMasyiah turun. Bersama sama siapa? Bersama sama saya dan saudara sekalian. Amin. Ini sangat luar biasa. Amin. Ini sangat luar biasa. Ya. Mungkin saudara masih akan tanya, loh, bulan pertama Israel kan seharusnya bulan apa? Kalau bulan pertama Israel? Nisan. Nah, Nisan, mestinya Nisan kan? Ya. Nah, kenapa bisa Tisri ya? Kita sudah tahu jawabannya. Mengapa? Karena pemberontakan dan kekerasan hati orang Israel. Sehingga Elohim Yahweh menggunakan kalender yang satu ini. Ya, bukan Nisan, akan tetapi menjadi bulan Tisri. Dan bulan Tisri itu adalah bulan yang keberapa? Ketujuh, Pak. Ketujuh, angka 7. Dan disinilah masuknya manusia ke tahun yang ke-7.000. Saudara bisa lihat. Jadi pas semuanya. Masuk ke tahun yang ke-7.000. Tahun ke-7.000 itu kapan? Ya kerajaan damai 1000 tahun itu. Karena sekarang kita ini tahun yang ke-6.000 hampir habis. Hampir habis. Saya bisa lihat. Jadi kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua itu tidak tersembunyi. Terang-terangan. Tanggalnya ya pasti. Tanggalnya itu ya sudah pasti. Saya bisa lihat. Ya, jadi ini sangat dahsyat, saudara. Ya, sangat-sangat dahsyat. Tanggalnya pasti kedatangan Yesus HaMasyiah. Udah kelihatan. Nah, seringkali orang bertanya, loh kalau itu bagaimana dengan perkataan Yesus tidak ada yang satu pun yang tahu mengenai hari dan tanggalnya? Ya, itu ngomong soal rapture. Gitu loh. Iya kan? Jadi kalau kedatangan Yesus HaMasyiah yang kedua itu sudah pasti. Udah nggak akan berubah. Ya, saat Rosh Hashanah atau perayaan Nafiri atau Yom Teruah atau Feast of Trumpets itu bahasa Inggrisnya. Ya, jadi sangat jelas-jelas sekali ya, sangat luar biasa sekali. Yang kemudian, yang berikutnya adalah ada kode rapture. Tadi di atas pada masa raksasa 666, saya sudah jelaskan ada kode rapture, tapi nggak apa-apa, saya singgung saja. Yaitu sebelum air bah itu diturunkan, maka ada satu ayat yang dikatakan bahwa dalam Kejadian 6 ayat 3, rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia. Ini berbicara mengenai rapture. Kalau ruah Yahweh tidak tinggal dalam manusia, nah berarti ruah Yahweh yang nggak ada di manusia. Nah ini akan terjadi lagi. Sekarang ini ruah Yahweh Elohim ada di mana? Ruah Yahweh Elohim ada di mana? Ada di dalam hati manusia, Pak. Bersama kita. Tinggal di manusia, Pak. Ruah Yahweh Elohim ada di dalam manusia atau di Syamayim? Ada di dalam hidup kita. Dalam manusia, Pak. Manusia. Ini harus saudara perhatikan baik-baik ya. Dwelling di dalam manusia. Yeshua mengatakan, aku akan minta kepada Bapa untuk mengirim penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Ayatnya mungkin bisa saudara bantu untuk mencari. Ya, dan dia akan tinggal di dalam kamu untuk selama-lamanya. Tapi ada pengajaran yang mengatakan bahwa ruah Yahweh Elohim itu di Syamayim. Saudara bisa lihat? Saya nggak tahu orang itu. Yohanes 14, Pak. Yohanes 14 ayat berapa? 16, Pak. 14-16.
Bisa bisa dibacakan secepatnya aja. Dalam terjemahan baru, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian, Pak. Terima kasih. Ada pengajaran yang mengatakan bahwa Ruah Yahweh Elohim ada di Syamayim. Ruah Yahweh Elohim itu ada di mana-mana. Di bawah bumi pun, di tempatnya dunia orang mati, bukan lautan api ya, bukan lautan api. Dunia orang mati, Ruah Yahweh Elohim ada di sana. Si pemazmur mengatakan demikian. Kemana aku dapat pergi? Menjauhi rohmu. Aku lari ke langit yang paling tinggi, engkau di sana. Aku bersembunyi kemanapun, sampai di bawah bumi pun engkau ada di sana. Ada di mana-mana. Tapi untuk masa kita, kapasitas Ruah Yahweh ada di mana-mana, memang benar. Tapi ingat, untuk kapasitas hari ini dan sampai pengangkatan, Ruah Yahweh punya mission khusus di dalam saudara dan saya. Kalau enggak, saudara hancur. Kita hancur semua. Terbukti dengan apa? Terbukti dengan kejadian tadi. Rohku tidak akan selamanya di dalam manusia. Hancur, pasti hancur. Saudara akan bisa menghadapi tantangan di dunia ini. Tidak akan mungkin bisa. Tantangan sekecil pun tidak akan mungkin bisa terjadi. Tidak akan bisa mungkin teratasi. Maksud saya demikian. Tanpa Ruah Yahweh Elohim, kita menyangkal Yeshua. Saudara bisa lihat. Tanpa Ruah Yahweh Elohim. Dan Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, saat Ruah Yahweh Elohim turun, kamu akan menerima power, kuasa. Kuasa ini bukan untuk menguasai orang lain, tidak. Kuasa untuk menjadi saksi dan kuasa untuk menguasai kehidupan dagingmu. So bisa lihat, ini penting sekali. Tetapi ada pengajar yang mengatakan, oh enggak, Ruah Yahweh Elohim itu ada di Syamayim. Enggak ada di sini. Hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Ya, jadi saudara harus memperhatikan, jangan sampai terjebak. Ya, jangan sampai terjebak. Ada banyak yang pakai nama Yahweh. Ada banyak yang pakai nama Yeshua HaMashiach. Tapi prinsip-prinsipnya tidak sesuai dengan, tidak cocok dengan Tanak dan Brigada Dasar. Saudara mesti hati-hati di situ. Dan itu jebakan. Ya, jebakan. Dan yang disentil yang selalu diberitakan adalah untuk emosi saudara. Itu hati-hati. Manusia memang punya emosi. Ya memang enggak punya emosi, ya bukan manusia itu namanya. Tapi bukan cuma emosi kita bergerak. Kita punya kesadaran. Saudara bisa lihat, kita punya akal budi yang daripada Elohim Yahweh. Ya, kita pakai itu semua resources. Ya, kita enggak bisa pakai hanya setengah-setengah. Jadi hati-hati. Ya, dengan pengajaran-pengajaran. Apalagi menjelang rapture ini. Ya, hati-hati saudara. Ya, jangan sampai terpeleset. Tujuannya cuma satu. Ingat, saya sudah berikan, yaitu di dalam Wahyu pasal 12. Ekor daripada sinaga. Hati-hati di sana. Ya, kelihatannya hanya ekor, nggak kelihatan ganas, kelihatannya baik, kelihatannya bagus semua, tetapi sebetulnya mematikan. Ya, saya juga nggak bisa mungkin membimbing saudara 24 jam, ya mana mungkin. Saya datengin satu-satu, ya kan, kalau ada yang salah, saya jewerin gitu kupingnya. Salah begitu kan, nggak mungkin saudara. Ya kan, saya di Arizona, saudara di Indonesia-nya nyebar lagi dari Sabang sampai Merauke. Mana mungkin, ya kan? Saya jewerin telinga saudara satu-satu kan nggak mungkin, ya kan? Jadi saudara harus jadi dewasa, ya, jadi dewasa. Hati-hati, jangan sampai terjerumus, terpelecok, terkontaminasi, ya. Ya. Kita lanjutkan. Jadi ada kode rapture. Kemudian ada kode 144.000. Nah, ini dia, saudara. Ya. Ini saya
pertamanya sih nggak ngeh juga, saudara. Ya, ini gara-gara Sister Trivena nih. Ya, Pak, ada nggak kode 144.000? Tak cek lagi, saudara terusan. Wah, iya ada. Wah, puji Bapak Yahweh kalau gitu. Melengkapi luar biasa the greatest prophecy ini. Jadi ada kode 144.000, ya, di mana Noah itu merepresentasikan bangsa Israel. Ya, Wahyu 4 ayat 7, Wahyu 7 ayat 4 sampai 8. Nanti saudara bisa baca sendiri ya. Kemudian binatang-binatang itu merepresentasikan bangsa-bangsa Goyim atau non-Yehudi yang lolos dari masa 666. Itu ada tertulis dalam Zakaria 14 14, 18 ayat 19. Mungkin Brother Henok bisa bantu saya untuk Zakarianya saja. Zakaria 14, 18, 19. Zakaria 14 ayat 18 dan 19. Dan jika kaum dari Mesir tidak naik dan tidak masuk, bagi mereka juga tidak ada hujan. Akan ada tulah yang Yahweh timpakan kepada bangsa-bangsa yang tidak naik untuk merayakan Hari Raya Sukot. 19. Inilah dosa Mesir dan dosa setiap bangsa yang tidak naik untuk merayakan Hari Raya Sukot. Ya, terima kasih. Ada juga pengajar mengatakan bahwa nanti zaman masa 666 itu nggak akan ada yang lolos, yang hanya lolos hanya 144.000. Ternyata kitab suci nggak ngomong demikian loh, saudara. Jadi di dalam kitab Zakaria itu sudah tertulis, Mesir. Mesir itu melambangkan siapa? Melambangkan orang-orang Goyim yang lolos. Ya, jadi hati-hati dengan pengajaran. Sekali lagi saya katakan lagi, hati-hati dengan pengajaran. Ya, memang sebagian besar bumi ini yang jumlahnya sekarang hampir 9 miliar itu hampir binasa semuanya. Tetapi ayat dalam Zakaria itu sudah memberikan indikasi bahwa ada orang-orang Goyim yang lolos. Ya itu nggak usah disangkali begitu loh, ya kan? Nggak usah disangkali loh, sudah ada tertulis, mau disangkali ya repot loh ceritanya. Ya kan, ya sudah tertulis, memang ada begitu loh. Bagaimana mereka lolos? Ya nggak tahu bagaimana caranya lolos. Cuman ya lolos begitu saja, begitu ya. Nah, tapi ingat pada saat lolos mereka masuk dalam kerajaan 1000 tahun, wah itu berat sekali, saudara. Ya berat sekali. Ya nggak pernah tahu sabat harus sabat, ya kan? Banyak hal lah seperti itu, betul kan? Terus dulunya saat itu dia lihat, waduh, ada udang mau direbus. Wah, kita datang. Mau ngapain lu ngerebus udang gitu ya? Terus lihat lobster atau kerang gitu. Mau ngapain kamu? Ya kan? Lihat babi guling. Ya. Tapi kalau babi guling mungkin babinya teriak-teriak, jangan bunuh saya begitu. Saya nggak tahu. Ya, bisa bicara nggak itu binatang pada saat itu? Ya, jadi waduh, kita hanya bisa lihat mereka ya mulutnya mengeluarkan air liur tapi keinginannya tidak tercapai untuk makan lobster atau udang atau kepiting, kerang dan sebagainya. Makan seafood. Ya. Karena harus ngikutin, saudara. Ya, harus ngikutin. Ya. Ya, jadi kita menjadi polisinya mereka saat itu. Ya. Kalau masih ngotot, saudara tahu risikonya ya, saudara tahu yang harus dilakukan. Dikepruk, Pak. Langsung prok gitu aja. Ya, prok mati udah langsung. Ya. Ya, jadi ada kodenya ternyata saudara ya, ada kodenya mengenai 144.000 ini. Noah akan merepresentasikan bangsa Israel 144.000 yang akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, dalam arti perhitungan 601 tadi. Dan binatang-binatang merepresentasikan bangsa-bangsa Goyim. Ya, haleluya, luar biasa. Jadi, sudah bisa lihat nih dari gambar ini,
Betapa kayanya, karena itu saya beri judul minggu lalu dari inspirasi Roh Yahweh Elohim, ya kan? Saya bingung ini kasih judul apa ini ya? Roh Yahweh Elohim nuntun kasih The Greatest Prophecy. Ini sebetulnya ada 10 kan? Tadi kan ada satu lagi yang 120 tahun kan ya. Ya, jadi sebetulnya ada 10, tapi ini ada 9, tapi nggak apa-apa. Ya, sudah saya jelaskan semua, jadi lebih gamblang, lebih mudah untuk dimengerti. Kalau saya ngomong The Greatest Prophecy, cuma jelasnya satu-satu, ya nggak kelihatan. Tapi dengan bagian ini sudah bisa melihat, wih luar biasa ya Bapak Yahweh ya. Perhitungannya Yeshua itu tepat ada di sana, ada kode rapture, ada masa 666, ada keselamatan, ada masa kekacauan. Waduh, lengkap luar biasa. Sampai 144.000 pun kecangking juga gitu, masuk juga di sana. Ya, sangat luar biasa. Nah, sekarang kita teruskan. Yaitu mengenai Matius 24 ayat 37. Dan sebagaimana pada zaman Noah, demikian pula kedatangan anak manusia akan terjadi. Kita baca ayatnya terlebih dahulu, yaitu di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 42. Silakan Brother Eno, terima kasih. Matius 24 ayat 37. Dan sebagaimana pada zaman Noah, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. 38. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, 39. Dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. 40. Pada waktu itu akan ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. 41. 2 orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. 42. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Terima kasih. Kalau saya lihat ayat-ayat ini, ya, kita akan fokus di sini, saudara. Saya perhatikan, di ayat 37 dikatakan, dan sebagaimana pada zaman Noah, demikian pula kedatangan anak manusia akan terjadi. Nah, ini bicara apa? Ya, kedatangan anak manusia ini bicara yang mana? Rapture atau second coming? Saya bisa lihat, tapi saya yakin saudara tahu jawabannya. Jawabannya di mana, saudara? Rapture. Karena kita udah Second coming, Pak. second coming. Oh, berarti saudara nggak ngikutin pengajaran saya nih mengenai Matius 24. Rapture, Pak. Ya, saya udah bikin loh pengajaran ini Matius 24. Ya, detail banget loh. Jadi saya nggak ulangin, saudara cari sendiri ya ayat pengajaran itu mengenai Matius 24. Ya, mengenai Matius 24. Ini bicara mengenai rapture, saudara. Alasannya gimana? Alasannya nggak susah, saudara. Baca aja ayat selanjutnya. Yaitu ayat 40, 41, 42. Pada waktu itu ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. 2 orang wanita sedang menggiling batu kilangan, yang satu diangkat, yang satu dibiarkan. Ini bicara soal rapture. Dikonfirmasi lagi, dikatakan 42. Berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Saya bisa lihat, tadi di atas kan saya sudah katakan, perhitungan The Greatest Prophecy menghitung kedatangan Yesua. Udah kelihatan kan? Kapan? Bulannya kapan? Harinya kapan? Kan kita bisa lihat tadi di atas. Saudara jawab sendiri kan? Yaitu bulan Tisri tanggal 1. Ya kan? Perayaan apa? Rosh Hashanah, Yom Teruah, perayaan Naviri. Disitulah kedatangan Yeshua Hamasiah yang kedua. Jadi nggak tersembunyi. Jadi kok ada kata kedatangan anak manusia, tapi nggak tahu waktunya. Nah, ini bicara soal rapture. Ya, ini bicara soal rapture. Jadi kedatangan anak manusia yang tersembunyi itu bicara rapture buat saudara dan saya. Kalau kedatangan anak manusia yang terbuka, ya, dilihat oleh semua mata di bumi ini, itulah second coming, yaitu Rosh Hashanah, 1 Tisri. Ya, jadi betul-betul berbicara mengenai rapture. Ya, jadi
nggak bisa disangkali lagi. Nah, kalau kita lihat, dikatakan demikianlah pula kedatangan anak manusia akan terjadi. Yesua menggunakan satu peristiwa nyata, yaitu peristiwa zaman Noah. Karena itu, Yesua sangat paham akan prinsip yang satu ini, yaitu mengenai nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Jadi apa yang terjadi dalam kitab Noah, bukan kitab Noah, kitab Kejadian Bereshit mengenai peristiwa Noah, saya bisa lihat tadi saya sudah jelaskan ada 9 sampai 10, ada 10 sebetulnya ya, mengenai profesinya, the greatest prophecy itu adalah pattern untuk masa yang akan datang. Saya bisa lihat ya, jadi Yesua tahu persis mengenai pola yang satu ini, ya, mengenai profesi ini. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Kalau saat Yesus berkata, sebagaimana zaman Noah, demikian pula kedatangan anak manusia terjadi. Kalau kita lihat, di zaman Noah itu ada raksasa. Kira-kira zaman kedatangan Yesus, Mas, ya, itu akan melihat raksasa atau tidak? Akan melihat raksasa nggak? Secara fisikly tidak terlihat, Pak, tetapi bahwa secara fisikly kita tidak bisa melihat, Pak, tetapi secara sistem kita bisa merasakan itu, bahwa raksasa dunia ini ada. Iya. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Setan tidak mungkin pakai cara yang sama. Setan nggak mungkin pakai raksasa model kayak gini. Pertama, sudah ada peristiwa Mahanaim. Saudara paham ya? Patroli malaikat-malaikat Yahweh untuk nangkepin malaikat-malaikat yang mau mengawini atau menghamili perempuan-perempuan bumi. Itu sudah ada peristiwa Mahanaim. Dan sudah diikat di belenggu-belenggu, gua-gua belenggu. Itu ada di dalam kitab Yehuda. Jadi sangat jelas. Kedua, setan nggak mungkin pakai cara ini. Ini sudah cara kuno, saudara. Kalau sampai ada seperti ini, ya, kalau sampai ada seperti ini, kira-kira manusia sekarang apa yang diperbuat? Kalau sampai setan pakai cara ini? Ditembak, Pak. Ditembak, Pak. Ditembak. Saya yakin nggak ditembak. Ya, saya yakin dibuat tontonan, sirkus. Betul kan? Ya. Jadi setan nggak mungkin pakai cara ini lagi. Ini sudah cara kuno. Memang kalau kebanyakan ya ditembak. Saya bisa lihat. Tapi kalau cuma 1, 2 begitu aja. Ya, dibuat ajang untuk cari duit, saudara. Ya, wah, ini manusia paling tinggi seluruh dunia seperti itu. Tingginya seperti pohon aras, seperti pohon cemara, begitu. Dibuat tontonan. So, perhatikan aja. Ya, ada orang-orang yang tingginya melebihi, mungkin ada 2 kalinya manusia. Jadi apa? Jadi tontonan. Ya, jadi tontonan di mana-mana. Cuma jadi sirkus itu aja. Untuk matiin gampang sekali, tinggal ditembak, selesai cerita. Jadi setan nggak bodoh. Dia nggak mungkin pakai cara ini. Nah, banyak orang terkecoh. Saya dulu pernah dengar pengajaran bahwa nanti akan ada raksasa-raksasa yang dimunculkan seperti ini. Nggak bakal terjadi. Nggak bakal terjadi. Tapi memang sistem spirit raksasa itu menguasai. Saya bisa lihat spiritnya yang diambil, bukan fisiknya. Spirit raksasa menguasai. Ya, menguasai dunia. Saudara bisa merasakan sendiri. Spirit raksasa itu apa? Mata satu, saudara. Ya, mata satu. Nah, jadi apa yang dimaksudkan oleh Yeshua? Apa yang dimaksudkan sebetulnya? Nanti saudara bisa cek sendiri jawaban saudara masing-masing. Karena saya memberikan PR pada saudara beberapa hari yang lalu mengenai Matius 24 ayat 37. Apa yang dimaksud Yeshua? Sebagaimana zaman Noah, demikian pula saat kedatangan anak manusia. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud itu sebetulnya tertuang di dalam ayat selanjutnya. Yaitu mengenai ini, saudara. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai hari Noah masuk ke dalam bahtera,
mereka tidak menyadari. Ini yang difokuskan oleh Yeshua. Saya bisa lihat, bukan masalah raksasanya, bukan masalah lain-lainnya, tidak seperti itu. Tetapi masalah tidak sadar. Saya bisa lihat, karena hari-hari itu mereka pikir, toh juga sama saja, ya sama saja seperti hari-hari sebelumnya. Tidak menyadari. Kenapa tidak menyadari? Ya, sehingga mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa, makan, minum, kawin, dan dikawini. Ya, kenapa tidak sadar? Kenapa tidak sadar? Duniawi, Pak, kedagingan. Kedagingan. Ada lagi yang memberikan jawaban, kenapa tidak sadar? Dibutahkan kali apa ya? Dibutakan? Oke, kita tampung. Kenapa Karena mereka tidak mengetahuinya, Pak. tidak mengetahuinya? Mungkin pernah mendengar, cuman ya menyepelekan. Oke, kita tampung. Kenapa tidak sadar? Keadaannya baik-baik saja, Pak. Terima kasih. Itu jawaban yang saya mau. Keadaannya baik-baik saja. Mengapa saya harus mengatakan seperti demikian? Keadaannya baik-baik saja itu berarti berhubungan dengan kenyamanan. Saudara nyaman nggak hidup zaman sekarang ini? Nyaman nggak? Nyaman sekali. Nyaman sekali. Nyaman sekali. Ya, saudara mau pergi ke misalnya dari yang Pulau Jawa mau pergi ke Kalimantan, ya, atau antar Jawa saja dah, dari Jakarta ke Surabaya, apakah saudara naik apa itu namanya delman? Ya, masih ada delman ya, Masih ada. yang ditarik kuda atau sapi, Jogja masih ada itu. gelendek gitu. Atau saudara memilih naik paling tidak naik bis malam, dan bis malam sekarang itu kalau nggak salah ada tempat tidurnya dan sebagainya. Betul, Pak, itu ada. Dan kemudian atau saudara bisa memilih dengan menggunakan kereta api, di dalamnya sudah ada servisnya, dikasih makan, dikasih minum. Kalau saudara juga kepingin yang lebih nyaman lagi, ya, saudara kepingin cepat, ya pakai pesawat terbang. Cuman waktu 45 menit, ya, sampailah dari Jakarta ke Surabaya atau ke Surabaya ke Jakarta, misalnya seperti itu. Nyaman tidak? Nyaman sekali, saudara. Apa yang bikin nyaman? Apa yang bikin nyaman? Yang bikin nyaman adalah akses kemudahan. yang bikin nyaman tuh ini, saudara. Gambar ini. Uang ya, Pak. Duit ya, Pak. Angka. Angka yang ada di dompet saudara itu nyaman. Saya bisa lihat. Ya. Sekarang kalau sudah melihat zaman sekarang ini zamannya nyaman. Loh, bagaimana dengan yang ini? Katanya di Wahyu ada kuda hitam. Satu cupak apa itu? Gandum, ya kalau nggak salah ya. Ngomong sedinar ya. Iya, itu sedinar, secupak gandum sedinar. Secupak gandum sedinar. Sudah bisa lihat? Bagaimana dengan kuda hitam? Karena itu saya tanyakan kepada saudara, PR nomor 2, kita ini berada di meterai keberapa? Ini tujuan saya untuk membuka pola pikir saudara sesuai dengan timetable-nya kitab suci. Kita ada di fase mana di meterai ini? Di dalam Wahyu pasal 6. Ada di mana? Saya bisa lihat, karena meterai 1 kuda putih, meterai yang kedua kuda merah, meterai yang ketiga kuda hitam, meterai yang keempat apa?
Kuda, Pucat. kuda pucat. Pucat. Meterai kelima, potong bebek. Itu kan meterai kelima. Potong bebek angsa. Angsanya dikuali. Kualinya 666. Ya kan? Potong bebek. Ya, kematian. Kemudian meterai ke-6, ya sudah belajar sendiri. Kita di meterai ke berapa? Antara 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Kita meterai ke berapa? Dari jawaban. Meterai 1, 4, Kak. Ada yang ngomong 1, ada yang ngomong 2, ada yang ngomong 3, ada yang ngomong 4. Nah, ya tahu kacau kan pikirannya. Ya, kacau. Ada yang ngomong ya, meterai ke-5. Wih, lebih serem lagi saya. Saya sampai kaget. Jawabannya begini, saudara. Masih belum Pak Yosef Roy. Masih belum, ya. Terima kasih. Itulah jawabannya. Masih belum. Ya, jawabannya cuma 1. Kita ini belum masuk di meterai. Ya, belum masuk di meterai. Kita ini sedang increasing. Dunia ini, bukan kita. Dunia ini sedang increasing. Ya, sedang melaju. Ya, masuk meterai ke berapa? Dunia ini sedang melaju. Terjadi peningkatan. Terus meningkat. Ya, sehingga dari Matius 24 ayat 37 sampai 42 ini dijelaskan. Ya, saat nanti zamannya kedatangan anak manusia itu mirip zaman Noah. Mereka tidak pernah menyangka, tidak pernah menyadari. Ya, tidak pernah menyadari. Ya, bahwa bahtera itu sudah rampung, semuanya sudah siap, dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Saya bisa lihat karena apa? Karena mereka nggak merasa itu akan menjadi hal yang memutarbalikkan dunia. Karena masih nyaman-nyaman saja. Masih makan, minum, masih dagang, masih ada acara perkawinan, pesta perkawinan, dan banyak hal. Tiba-tiba ini yang terjadi, yaitu rapture. Saya bisa lihat. Mereka tidak menyadari. Dan setelah rapture ini terjadi, barulah global event ini mencapai puncak penggenapannya. Saya bisa lihat, yaitu mulailah 4 kuda ini berjalan. Ini yang diceritakan oleh Yeshua. Kan yang ngomong Yeshua, Matius 24. Mereka nggak sadar. Sampai sekarang pun nyaman, nggak sadar. Ya, selalu berpikir, wah masih ada besok kok, nggak ada masalah. Tapi mereka tidak menyadari bahwa begitu rapture terjadi, dan mereka betul-betul terkejut. Sudah bisa lihat? Terkejut, tetapi masalahnya satu, waktu tidak bisa kembali. Penyesalan itu selalu di akhir. Ya, nggak ada penyesalan di awal. Itu namanya pertobatan. Sudah bisa lihat? Jadi kalau ada orang yang ngomong, sekarang kita ada di kuda merah. Belum, saya bilang. Dunia sedang menuju ke puncak. Dunia sedang menuju ke puncak. Ya, tapi belum. Kemudian ada yang bilang, oh gara-gara apa itu namanya, gara-gara virus yang kapan hari itu, wah kita sudah di yang keempat Pak. Kuda apa itu namanya, hijau kuning apa itu namanya, pale, campuran ya, warnanya campuran. Wah banyak yang mati Pak. Tapi belum, ya,
Belum sampai di sana. Memang mengarah ke sana, tapi belum. Yang lebih parahnya, ya lebih parahnya ada yang ngomong pengajaran ya, bukan saudara yang menjawab ya, bukan ya. Tapi pengajaran yang ngomong bahwa meterai kelima itu sudah terjadi sejak terbunuhnya martir Yeshua Masya. Wah, mengerikan, wes. Kacau langsung. Konsep Daftar Elohim bubar ceritanya untuk end times mengenai hal itu. Kalau ngomong seperti itu. Itu adalah orang-orang yang sudah mati martir. Ya, sudah terjadi sejak 2000 tahun yang lalu. Wes, gak karu-karuan. Acak-acakan jadi. Padahal meterai kelima itu dijelaskan di Wahyu Fatsal yang ke-7 juga. Meterai kelima. Ya, saya sudah berikan itu pengajarannya di situ. Itu Ya. ajarannya William Branham, Pak. Iya. Ya. Mereka menggunakan ayat itu dikatakan bahwa kalau sampai ada yang mati martir, seperti ada yang di Cungko, ada yang mungkin ada yang di Iran atau di Ethiopia, di mana ya? Yang sekarang lagi rame itu yang di ini, yang di Afrika itu lagi rame itu. Nigeria, di Nigeria itu terjadi pembantaian, ya. Dan itu mereka langsung masukkan di kriteria Wahyu, maksudnya kriteria meterai yang kelima. Wah, langsung kacau, saudara. Kacau langsung. Semua meterai belum tergenapi, tetapi dunia bergerak untuk mencapai semua itu terjadi. Tapi sebagai penggenapan total belum. Ya, jadi paham. Jadi sangat jelas di daerah-daerah tertentu nyaman, saudara. Ya, sangat nyaman di Eropa, ya, yang negara-negara kaya, wah nyaman sekali di sana, saudara. Iya, bergolak kan di Timur Tengah sekarang, iya kan? Yang bergolak kan di Timur Tengah. Kenapa bergolak? Gara-gara bawa pagernya meledak, iya kan? Saya dikirimin gambar-gambar orang-orang yang kena ledakannya pager. Saudara pernah lihat gambarnya? Jarinya Sekarang walkie-talkie juga, Pak, meledak. Iya, setelah pager, walkie-talkie. Ya, setelah pager, walkie-talkie-nya meledak. Itu dilihatin gambarnya, saudara. Jarinya hilang. Apanya yang hilang lagi, saudara? Mata. Matanya hilang, saudara. Apanya lagi yang hilang, saudara? Tangan, Pak. Tangan putus. Tangannya juga putus. Saudara bisa lihat. Itu pager kecil. Ya. Saya nggak tahu Indonesia masih menggunakan pager atau tidak. Saya rasa tidak. Di beberapa 90-an. Dulu saya saat jadi sales, ya. Dulu saya pernah jadi sales itu pakai pager. Ya, juga di sini waktu itu jadi ngirim barang pakai pager. Berarti harus ngebel gitu ya. Itu meledak, saudara. Ya, meledak. Bayangin, saudara. Ini kayak ceritanya movie apa ini? Saya sih nggak susah ngeliat movie ya. Saya nggak lihat movie. 007, Pak. Iya betul, 007. Tahu movie 007? Saya nggak promosi. James Bond. Iya, James Bond. Iya. Ini betul-betul Mossad. Iya, Mossad ya. Yang bergerak ya. Iya, Pak. Mossad. Ya. Dan sebetulnya ledakan ini ya membuat impian mereka hilang. Ya, impiannya apa? Impian mereka menghapus Israel dari peta dunia tidak akan pernah terjadi. Ya, memang itu secara nasional seperti itu. Tetapi sebetulnya
impiannya yaitu mereka kan sebetulnya dijanjiin dapat 72 bidadari, ya kan? Nah, saat ledakan itu menyebabkan alat fungsinya itu juga terputus. Ya kan ditaruh di pinggang Pak pijarnya Pak. Ya, ditaruh di pinggang, jadi ya langsung terjadi yang namanya kebiri massal. Blam, gitu hilang sudah. Wes, bubar. Ya kan impiannya ada yang buta, ada yang jari-jarinya hilang, ya kan? Ya kan? Juga yang itu juga hilang juga, Saudara. Ya, sudah. Ini saya sampai ketawa, Saudara. Intelijennya siapa itu namanya? Israel itu betul-betul dikasih hikmat sama Bapak Yahweh. Saya nggak habis pikir sampai sekarang. Kok bisa seperti itu loh? Kok bisa? Ya, mereka berusaha untuk tidak pakai HP gara-gara HP ada GPS, dan gara-gara GPS itu si sampai itu namanya pemimpinnya Hamas itu kena rudal di situ, kena bom kan. Mereka pikir pusing, ya. Jadi caranya pakai pager. Ternyata ya dengan menggunakan pager maka terkebiri semua itu orang-orang itu. Ya, bahkan ada yang sampai mati juga. Ya, nggak pernah kita pikirkan seperti itu. Biarlah mereka yang anti Israel, yang memusuhi Israel, jadi mereka harus menggunakan cara yang lebih unik, yaitu dengan menggunakan burung merpati, ya kan? Saya ngerti menggunakan burung merpati. Burung merpati itu kayak burung merpati kalau dikirimin pos, ya kan, terbang dari sana ke sini untuk memberikan informasi. Jadi itu zaman-zaman, tidak tahu zaman tahun berapa itu menggunakan merpati pos seperti Pakai itu. kentongan Pak. Pakai kentongan. Ya, jadi sangat luar biasa, ya kecerdikannya daripada Mossad. Oke, puji Bapak ya. Jadi sudah paham ya. Kita belum sampai di salah satu meterai. Kalau kita sudah sampai, wah berbahaya, Saudara, ya berbahaya. Saya nggak mau sampai karena saya milih rapture saja. Nggak tahu, Saudara. Amin, Pak. Amin. Apa capture? Ya, Biar, jadi Pak. jangan sampai masuk. Haleluya. Ya, ya. Mengenai global event, saya akan berikan satu hal untuk mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Saudara tahu apa ini? Gambar apa? Gambar peta dunia. Badak babi. Badak-badak. Ya, PBB, Pak. persekutuan badak dan babi. Ya, saudara sadar nggak? Hari-hari ini ada event yang mereka lakukan. Siapa yang tahu? Unga ya itu. Unga. Resolusi ya Pak. Resolusi. Terima kasih. Yes, terima kasih. Ini mengenai resolusi. Resolusi apa? Mengurangi manusia. Mengurangi manusia? Oh, bukan. Supaya Israel keluar dari Palestina, Pak. Wah, itu sudah di voting itu. Sudah voting. Ya, termasuk Dia di sini menghapus peta Israel. ya, itu sudah voting, ya, sudah voting, dan negara empek-empek memilih untuk Y. Ya, Satu agama dunia, bukan Pak? bukan, ya, dan negara lontong balap, empek-empek, ya, itu sudah memilih, ya, martabak manis, ya, martabak ya terang bulan, ya, itu sudah memilih untuk setuju, yaitu Israel harus Keluar. mundur, begitu, ya, harus keluar, mundur, ya. Oh, dia itu petanya Israel kok. Nah, sekarang apa yang terjadi sekarang? Sekarang loh ini, sekarang. Hari ini. Saudara perhatikan ini. Yaitu, saya lihat ya.
World leaders will convene at the Summit of the Future for 20 to 23 September tahun ini ya, 2024 ini ya, at UN. Wah, ini sing bagian nggak ngerti bahasa Inggris, wah ini bisa kasihan. Baik, saya berikan terjemahannya. Silakan Brother Enoch bisa baca terjemahannya di sebelah kanan bahasa Indonesia. Para pemimpin dunia akan bertemu dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT masa depan pada tanggal 22-23 September di markas besar PBB di New York untuk menempa konsensus internasional yang baru dan memastikan bahwa sistem multilateral diperlengkapi untuk memimpin respons yang lebih kuat terhadap tantangan dan peluang saat ini. Ya. Kalau saudara cuma mendengar hal ini, kira-kira perspektif saudara apa? Kalau mendengarnya sih bagus, kalau cuma mendengarnya. Ya, karena dikatakan bahwa sedang melakukan konferensi tingkat tinggi masa depan, Summit of the Future. Ya, jadi mereka kumpul, mereka mikirin masa depan, begitu kan ya? Summit ya, Summit itu konferensi ya, of the Future. Nah, saya berikan suatu informasi. Ini belum kejadian loh. Saudara tanggal berapa ini hari? 21 di sini. 21, berarti besok saudara. Ini belum loh, ini besok loh ini. Buat saya masih 2 hari lagi, buat saudara masih besok loh. Ini belum kejadian loh, karena dia ngomong 22 dan 23 September kan. Betul kan? Ya. Jadi ini belum terjadi loh. Ini besok loh. Ya. Nah, jadi mereka besok itu kumpul. Ini reportnya saudara. Bukan report, ini ada yang memberikan laporan, yaitu dari PNW. Ya, on September 22nd, berarti besok nih, ya, dignitaries from around the world will gather at the UN, United Nations headquarters in New York for the meeting called Summit of the Future. Jadi summitnya itu namanya Summit of the Future. Ya, at the conference, world leader will sign Pact of the Future. Oke, kalau saya ngomong bahasa Inggris, saudara nggak ngerti, saya berikan terjemahannya, translationnya. Baik, silakan Brother Enoch untuk baca. Pada tanggal 22 September, para pejabat dari seluruh dunia akan berkumpul di markas besar PBB di New York untuk sebuah pertemuan yang disebut Summit of the Future. Dalam konferensi tersebut, para pemimpin dunia akan menandatangani Fakta Masa Depan, sebuah perjanjian di mana negara-negara anggota akan berjanji setia kepada PBB sebagai pusat kekuatan pemersatu. Kami, para kepala negara dan pemerintahan yang mewakili masyarakat dunia, telah berkumpul di markas besar PBB untuk melindungi kebutuhan dan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang melalui tindakan-tindakan yang tercantum dalam Fakta untuk Masa Depan ini. Demikian isi dokumen tersebut. Kami menyadari bahwa sistem multilateral dan lembaga-lembaganya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan piagamnya sebagai pusatnya harus diperkuat agar dapat mengimbangi dunia yang terus berubah. Negara-negara anggota kemudian berulang kali menegaskan kembali komitmen tak tergoyahkan mereka terhadap PBB, piagamnya, tujuannya, prinsip-prinsipnya, dan agenda 2030. Mereka berjanji untuk mematuhi Mahkamah Internasional PBB dan berjanji untuk mereformasi arsitektur keuangan internasional. Ya, kita stop dulu. Serem nggak, saudara? Saudara bisa merasakan kira-kira sepak terjangnya mau kemana? Satu pemerintahan, Satu pemerintahan ya, Pak? Saya tunjuk. Ya, Satu pemerintahan, semua dikuasai mereka. Saya tunjukkan yang selanjutnya. Ini belum selesai, saudara ya. Ini belum selesai. Saya tunjukkan. Silakan, Brother Enoch, membaca. Reformasi arsitektur keuangan internasional adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan yang lebih besar pada sistem multilateral, kata perjanjian tersebut.
Kami memuji upaya reformasi yang sedang berlangsung dan menyerukan tindakan yang lebih mendesak dan ambisius untuk memastikan bahwa arsitektur keuangan internasional menjadi lebih efisien, lebih adil sesuai dengan dunia saat ini, dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam menutup kesenjangan pembiayaan SDG. Reformasi arsitektur keuangan internasional harus menempatkan agenda 2030 sebagai pusatnya dengan komitmen yang tak tergoyahkan untuk berinvestasi dalam pengentasan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya. Secara keseluruhan, dokumen tersebut mencantumkan 60 tindakan yang harus dilakukan oleh negara-negara anggota. Di hampir semua tindakan tersebut, perjanjian ini memperjelas bahwa kepentingan negara-negara tersebut berkisar pada PBB dan sistem globalisnya. Sebuah klausul yang terdapat di bagian akhir dokumen tersebut mengharuskan negara-negara anggota untuk memasukkan perjanjian dan resolusi PBB ke dalam hukum nasional mereka. Negara-negara anggota akan memperdalam keterlibatan PBB dengan parlemen nasional dalam badan-badan dan proses antar pemerintah PBB, sesuai dengan perundang-undangan nasional termasuk melalui upaya PBB dan Interparliamentary Union untuk melibatkan para anggota parlemen dan mempertahankan dukungan bagi pelaksanaan perjanjian dengan resolusi PBB yang relevan. Pejabat PBB bertujuan untuk menciptakan identitas politik tunggal. Draft terbaru dari perjanjian ini terbitkan pada minggu yang sama ketika seorang pejabat PBB tertangkap kamera tersembunyi yang menyatakan bahwa organisasi ini bertujuan untuk menjadi pemerintahan satu dunia dengan kekuatan militernya sendiri. Pernyataan tersebut tanpa disadari dibuat oleh George Paoletti, seorang pejabat hukum di bagian perjanjian kantor urusan hukum PBB. Paoletti tidak tahu bahwa lawan bicaranya adalah seorang jurnalis yang menyamar dari Mark Club undercover dan secara diam-diam merekam semuanya. Mereka menciptakan lembaga ini yaitu PBB yang paling dekat dengan pemerintahan dunia, sebuah negara dunia. Seperti pemerintahan satu dunia? Tanya reporter. Tepat sekali, jawab Paoletti. PBB menurut Paoletti bercita-cita untuk menjadi pemerintah dunia globalis yang memerintah warga dunia yang semuanya akan dipaksa untuk mematuhi identitas yang seragam. Salah satu tujuan PBB adalah untuk menciptakan identitas warga negara global. Seseorang yang memiliki identitas yang sama, identitas politik dengan semua orang di planet ini, katanya. Namun, Paoletti menyayangkan bahwa PBB tidak selektif yang seharusnya, meskipun hal ini dapat berubah jika organisasi ini memiliki kekuatan militer. PBB tidak memiliki tentara sendiri, kata Paoletti. Haruskah? Tanya jurnalis Mark Club undercover. Tentu saja, jawab pejabat itu. Awalnya diterbitkan di Activist Post. Terima kasih. Sudah perhatikan beberapa item. Dikatakan bahwa di mana negara-negara anggota akan berjanji setia kepada PBB sebagai pusat kekuatan pemersatu. Dan kemudian besok, negara-negara anggota kemudian berulang kali menegaskan kembali komitmen tergoyahkan. Saya bisa lihat. Setelah itu, dikatakan bahwa ada sebuah, ini klausul ini, suatu klaus ya, jadi kalimat ya, yang terdapat dalam bagian akhir dokumen tersebut mengharuskan negara-negara anggota untuk memasukkan perjanjian dan resolusi PBB ke dalam hukum nasional mereka. Jadi harus, saudara, masuk. Kemudian diperlihatkan negara-negara anggota akan memperdalam keterlibatan PBB dengan parlemen nasional. Nasional itu berarti tiap negara. Ya, dan kemudian dikatakan bahwa PBB bertujuan untuk menciptakan identitas politik tunggal, dan kemudian mereka menciptakan lembaga ini yang paling dekat dengan pemerintahan dunia, sebuah negara dunia. Ya, seperti pemerintahan satu dunia, tepat sekali. Ya, tepat sekali. Dan dikatakan di sini semua akan dipaksa untuk mematuhi identitas yang seragam.
semua akan dipaksa. Ya, akan dipaksa. Dan salah satu tujuan BP yang saya beri kotak ini untuk menciptakan identitas warga negara global. Seseorang yang memiliki identitas yang sama, identitas politik dengan semua orang yang di planet ini. Ya. Jadi tapi masalahnya perkumpulan babi badak ini tidak efektif, belum efektif, yaitu karena tidak mempunyai kekuatan militer. Dan sebetulnya ini mereka secara diam-diam sudah menggodoknya. Dari kalimat ini, ya, ditanyai perkumpulan badak babi tidak memiliki tentara sendiri. Dan ditanya, apakah itu harus dikatakan oleh pejabat itu? Tentu saja. Ini pejabat yang ngomong berarti itu sudah dipersiapkan. Sudah bisa lihat? Haleluya. Seberapa dekat kita dengan kedatangan Yeshua HaMashiach? Yang kedua, jawabannya sangat dekat. Karena mereka sudah menentukan agenda 2030. Dihitung dari hari ini, 5 tahun, 3 bulan. Betul kan? 3 bulan lagi, kita sudah masuk Desember, Januari 2025, plus 5, 2030. Sudah bisa bayangkan. Banyak yang nggak tahu. Saudara nggak menyadari, saya juga nggak menyadari tiba-tiba ada report yang masuk seperti itu. Kita masih seringkali berpikir, masih lama, masih jauh. Hati-hati, buang pikiran seperti itu. Apalagi yang tidak berjaga-jaga. Mereka pikir, 2030 ya bagus lah, dibuat seragam semua ya. Sebetulnya itu adalah agenda yang mematikan. Ya, mereka punya agenda-agenda. Dikatakan tadi kan, semua manusia dipaksa. Tidak ada yang lolos dengan sistem yang sudah terbentuk sekarang. Nggak akan bisa lolos. Dengan database yang sudah begitu luar biasa, dengan kemampuan internet yang walaupun kadang-kadang masih ngadat, tapi tetap setelah ngadat bisa jalan lagi, saudara. Nggak ada masalah. Saya bisa lihat, seluruh dunia akan dipaksa. Ini bercerita soal apa? Tidak lain adalah berbicara mengenai Wahyu Fatsal 13. Betul kan? Pak, 666. Tidak lama lagi. Ya, dari sini sudah kelihatan. Yang masih mempercayai 7 tahun gugur. Betul kan? Gugur kan? Nek 7 tahun ya mulai ini ya kapan? 2023. Sekarang kita sudah 2025, hampir masuk. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa anti Hamasiyah tidak dikasih waktu 7 tahun. Anti Hamasiyah hanya dikasih waktu 3,5 tahun. Jelas. Ya, sangat clear, sangat jelas. Berjaga-jagalah. Tidak lama lagi pindah tempat. Amin. Amin. Kalau mau pindah tempat, ya pindah tempat. Ya saya mau pindah tempat, tapi bukan pindah tempat secara apa? Horizontal atau vertikal? Vertikal, Pak. Vertikal, Pak. Kita mau horizontal. Take off. Iya. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 126. Elohim melakukan hal-hal yang ajaib. Ajaib nggak, Rapture? Ajaib. Sangat ajaib. Ajaib kepada orang-orang ini. Amen. Ya, jadi jaga baik-baik kehidupan saudara seefisien mungkin. Ya, seefisien mungkin.
tetap penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Ya, karena saat-saat kita ini betul-betul sangat-sangat mengesankan, kalau saya bilang. Sangat-sangat mengesankan. Kita diberi kesempatan oleh Elohim Yahweh ditaruh di masa seperti ini untuk melihat banyak hal yang luar biasa. Ya, tetaplah berjaga-jaga menjadi 5 gadis yang bijaksana, penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Ya, apa yang menjadi permintaan Yeshua ya ikutin saja. Ya, jangan menyimpan kepahitan, kebencian, dendam, lepaskan saja. Menjadi manusia baru, ya, menjadi manusia baru dan terus diperbaharui. Ya, Amin. sangat dahsyat, sangat dahsyat. Ini bukan satu kebetulan kalau Elohim Yahweh memberikan kesempatan buat saudara dan saya, terlebih buat saudara dan saya yang telah percaya kepada nama yang benar, nama Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dan kita sudah masuk di dalam baptisan nama Yahweh, nama Yeshua dan Ruah Yahweh Elohim. Ya, terus makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Ini bukan satu kebetulan. Masih banyak di luar sana. Masih banyak di luar sana yang belum sampai di tempat yang Bapak Yahweh berikan dalam hidup saudara dan saya. Ya, masih banyak yang belum sampai. Sangat ajaib. Saya saja sampai tidak habis pikir. Tidak habis pikir, kok bisa seperti ini? Jawabannya cuma satu, ini anugerah. Ini anugerah. Iya, anugerah. Bisa jadi dalam tahun-tahun seperti ini, waktu pintu itu akan tertutup. Ingat, sebelum hujan itu betul-betul turun, maka Noah sudah dimasukkan dalam bahtera selama 7 hari. Selama 7 hari. Saya bisa lihat, sudah dimasukkan bahtera 7 hari, belum turun-turun. Mungkin ada yang menggedor-gedor lewat luar. Mana hujan nggak turun-turun? Ngapain kamu sembunyi di sana? Saya bisa lihat, main apa aja kamu di dalam sama binatang-binatang itu. Mau diapain binatang-binatang? 7 hari loh, 7 hari gedor-gedor gitu. Hari 1 lewat, hari kedua lewat, hari ketiga lewat. Bayangin saudara, itu ceritanya seperti saudara nggak boleh keluar rumah dalam 7 hari. Seperti itu. Tidak ada akses apa-apa. Hanya diam, duduk diam 7 hari. Ya, tapi tepat hari yang ke-7. Hari yang ke-7 terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu. Ya, kita akan pulang sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Apa yang saudara kerjakan akan diperhitungkan oleh Elohim Yahweh. Karena itu, milikilah kualitas yang tidak terbakar. Kualitas yang tidak terbakar. Dan itu sudah dijelaskan oleh Rabbi Saul. Semuanya akan dilewatkan di api, dites. Ya, kalau kualitasnya kualitas kertas, terbakar. Kualitas kayu, kayunya kayu aras, Pak, terbakar. Ya, cuman bau arasnya saja yang lewat, begitu kan? Ya kan? Jadi kualitasnya nggak boleh kualitas seperti itu. Kualitasnya harus kualitas yang tahan api. Amen. Ini penting sekali. Ya, penting sekali. Masa-masa kita ini sangat ajaib, luar biasa.
Puji Bapak Yahweh, kita akan lanjutkan besok. Inilah yang menyebabkan banyak orang tidak waspada. Karena apa? Ya karena nyaman tadi, saudara. Oh enak, nyaman tadi. Ya, dan akhirnya saat rapture terjadi ya, bahasa Portugalnya itu ngaplo, tahu ngaplo? Itu bahasa Portugal. Tolong diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ngaplo. Ya, siapa yang tahu? Ngeren-ngeren. Ya, Nggak dapat apa-apa. ya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Hilang kesempatannya. Ya, jangan sia-siakan anugerah. Puji Bapak Yahweh, kita tidak dapat kesempatan untuk kopi darat, tidak ada masalah. Kita dapat kesempatan kopi Syahmayim, tenang saja. Ya, Amin. kalau nggak dapat kesempatan kopi darat, ya kita milih kopi Syahmayim. Memang ada kopi di sana, entah nggak tahu. Gitu. Ya, ketemu aja di sana. Ya, kisahnya akan banyak sekali di sana. Puji Bapak Yahweh. Kokoh tetap di dalam anugerah keselamatan, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amen. Amin. Ya, puji Bapak. Ini sangat-sangat unik sekali. Ya, saudara dibuat mandiri, betul-betul berjalan dengan ruah Yahweh Elohim sendiri-sendiri. Betul kan? Nah, ini saya ada di Indonesia kan, saudara, yang dekat-dekat aja saudara mampir, begitu aja kan? Ya kan? Tapi kan kita berjauhan memang didesain seperti ini supaya betul-betul saudara mandiri. Ya, supaya kokoh menjadi dewasa bersama ruah Yahweh Elohim. Amin. Kita akan satukan hati dalam doa, kita akan tutup dan besok kita akan lanjutkan dalam pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih Abah Yahweh, dalam Yesus HaMasyiah kami sungguh mengucap syukur. Anugerah-Mu yang luar biasa, memberikan pengertian, memberikan pimpinan, dan kami mau penuh dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim. Ampuni dosa kesalahan kami, sengaja atau tidak sengaja, apa yang kami ingat mungkin terlupakan. Ampuni dosa kesalahan kami. Kami mau tetap terus diperbaharui dari kemuliaan menuju kemuliaan, terus ditingkatkan, dan biar kami senantiasa penuh dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim. Darah Yesus HaMasyiah menyatu dalam jiwa, roh, dan tubuh kami, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai selama-lamanya. Hanya Elohim Yahweh di dalam Yesus HaMasyiah yang kami sembah. Terima kasih Abah Yahweh, terima kasih. Kami mengucap syukur, berkati untuk setiap manusia-manusia Elohim yang telah bergabung, baik di Zoom meeting, baik di live chat, dan juga yang ada di YouTube yang akan mendengar. Engkau sendiri akan terus mengetuk hati mereka untuk tetap rindu bersekutu dengan ruah Yahweh Elohim dan mau ditumbuhkan. Terima kasih Abah Yahweh, dan mereka boleh masuk dalam keselamatan yang telah Elohim Yahweh sediakan buat kita semua. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa. Kami ucap syukur di dalam nama Yeshua HaMasyiah. Kita akan angkat tangan kita masing-masing. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMasyiah, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai kita semua terangkat dalam rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yesus HaMasyiah di awan-awan, menjadi mempelai-mempelai Yesus HaMasyiah, dan tinggal bersama-sama dengan Yesus HaMasyiah sampai selama-lamanya, dan terus sampai dalam Yerusalem yang baru. Dalam nama Yesus HaMasyiah yang percaya katakan, Amen. Amen. Haleluya.